untuk dapat menyerang alat komunikasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta dapat hadir bersilaturahmi di Padepokan Persaudaraan Sejahtera cabang Kabupaten Mesuji dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya di hari-hari yang datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mesuji atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak para pejabat utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji, Kodim maupun Polres yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kadang-kadang saya, Wiroanom, dan para pengurus, utamanya ketua cabang beserta jajaran pengurus cabang, ketua dewan cabang beserta pengurus, para ketua ranting beserta pengurus, para pelatih, segenap warga, dan wabil khusus calon adik-adik saya, siswa tingkat putih yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda dan disahkan sebagai warga baru tahun 2022 dari cabang Kabupaten Mesuji. Izinkanlah yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat yang pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas di tempat lain. Untuk itu beliau menyampaikan salam kepada seluruh keluarga besar Sejahtera, khususnya yang ada di cabang Mesuji. Yang kedua, atas nama pimpinan pusat saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ketua cabang beserta jajaran pengurus yang telah membuktikan hari ini melaksanakan satu kegiatan penggadaran pemberian materi pembekalan kepada adik-adik calon warga baru tahun 2022 ini. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, keluarga besar Sejahtera yang saya sayangi, Sejahtera adalah merupakan satu lembaga pendidikan non formal yang mendidik para anggotanya, para warganya agar menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itulah maka dari sekalian,
bahwa Sejahtera didirikan pada tahun 1922 oleh beliau pendiri kita Ki Hajar Harjoutama. Beliau adalah seorang pejuang, orang perjuangan, di mana beliau mendapatkan ilmu bela diri pencaksilat dari Ki Ngabei Surodiwiryo yang merupakan yaitu pencipta pencaksilat atau aliran pencaksilat Setyahati. Karena Ki Ngabei Surodiwiryo ini adalah pegawai penjajah waktu itu, sehingga tidak boleh memberikan pelajaran bela diri kepada generasi muda yang ada pada saat itu. Nah, Ki Hajar Harjoutama sebagai salah satu murid beliau yang termasuk murid yang sangat disayangi, beliau memandang bahwa bela diri ini sangat penting untuk diberikan kepada generasi muda pada saat itu, dengan harapan pada suatu saat generasi muda ini akan bangkit bersama-sama dengan elemen masyarakat yang ada melawan penjajah, sehingga dapat yaitu memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itulah maka beliau minta izin dan akhirnya disetujui. Maka pada tahun 1922 beliau melatih para generasi muda pada saat itu dengan bela diri pencaksilat. Beliau rela sebagai pejuang keluar masuk penjara karena dikejar-kejar oleh pemerintah penjajah karena memberikan pelajaran bela diri pencaksilat. Dan sempat Sejahtera berganti-ganti nama, awalnya PSC yaitu Pencak Sport Club, karena beliau ditangkap, ditahan, keluar lagi, ganti nama menjadi PSC tapi Pemuda Sport Club, ganti nama lagi. Akhirnya pada tahun 1942 yaitu pada masa penjajahan Jepang, beliau mengumpulkan para warga Sejahtera yang ada pada saat itu. Disitulah ada salah satu warga yang bernama Kang Mas Suratno Sorengpati mengusulkan agar namanya diganti menjadi Setyahati Terate. Jadi nama Terate ini baru muncul tahun 42. Semangat perjuangan beliau tetap menggelora dan akhirnya alhamdulillah bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya dalam perjalanan waktu. Sejak tahun 1922 sampai tahun 1948 Sejahtera merupakan paguron, merupakan perguruan, belum menjadi organisasi. Barulah pada tahun 48 ketika Ki Hajar Harjoutama menderita sakit, tidak bisa jalan, akhirnya menggunakan kursi roda. Disitulah beliau mengumpulkan para warga Sejahtera, dan dalam pertemuan itulah disepakati dengan jiwa besar, dengan ketulusan, keikhlasan, beliau Ki Hajar Harjoutama ini menyerahkan milik satu-satunya ilmu Setyahati ini kepada para warga Sejahtera untuk dikelola bersama-sama. Akhirnya disepakati Sejahtera menjadi satu perkumpulan paseduluran atau organisasi persaudaraan dengan nama Setyahati Terate. Itulah yang merupakan titik awal Sejahtera menjadi satu organisasi. Namun perlu diingat, Sejahtera bukan organisasi massa yang ingin mencari anggota sebanyak-banyaknya, tidak. Sejahtera bukan organisasi politik. Organisasi Sejahtera juga tidak bernaung di bawah partai politik manapun dan tidak terikat dengan partai politik apapun. Sejahtera adalah organisasi sosial, organisasi keolahragaan di bawah IPSI, harus tertanam dalam diri kita sebagai warga Sejahtera. Watak jiwa patriotisme tersebut diperkuat pada saat
Esatrate mengadakan kongres yang pertama pada tahun 1974. Disitulah keluarga besar Esatrate berikrar yang bunyinya, apabila Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ada yang berani mengganggu-gugat, maka seluruh pendekar Esatrate akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini merupakan ikrar kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Tidak boleh kita lupakan, dan justru kita dan dada kita sebagai warga Esatrate. Kalau ada warga Esatrate yang tidak sesuai, tidak bisa menerima itu, berarti mereka tidak cocok masuk di Esatrate. Lebih baik Anda meninggalkan Esatrate. Oleh karena itulah ikrar yang merupakan kesetiaan kita bukan hanya sekedar retorika belaka, tapi mari kita aktualisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah maka adik-adik sekalian, saudara kami, keluarga besar Esatrate, jangan sampai justru sebaliknya, kehadiran adik-adik sekalian setelah menjadi warga Esatrate membuat masyarakat tidak tentram, masyarakat takut. Ini terbalik, salah saudara masuk di Esatrate. Apalagi saudara sekalian, Esatrate kita telah menetapkan diri bahwa Esatrate adalah merupakan organisasi persaudaraan. Persaudaraan itulah yang lebih kita utamakan di dalam keluarga besar Esatrate. Organisasi itu hanya sekedar syarat bentuk lahir, sebagaimana yang tersirat di dalam mukadimah atau pembukaan yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita menyadari kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, kita sangat heterogen, sangat majemuk, sangat beraneka ragam. Mungkin di sini mayoritas saudara kami beragama Islam, tapi saudara kita di Bali mayoritas beragama Indo-Bali. Di NTT, di sebagian Maluku, Papua, di sana mayoritas beragama Nasrani. Namun kita dalam Ada Esatrate tetap hidup rukun. Dalam Ada Esatrate kita tidak boleh berbicara masalah perbedaan latar belakang kehidupan. Suku apa? Kamu suku apa? Tidak boleh. Kita sama-sama saudara. Yang ada di Esatrate adalah kita sama saudara. Yang ada saudara tua, saudara muda. Yang lahir dhisik, yang lahir lebih dulu menjadi saudara tua, yang lahirnya belakangan menjadi saudara muda. Kewajiban kita satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling menghormati, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Sebagai contoh misalnya, kita punya saudara dari Sabang, ya, di Aceh. Mungkin punya tradisi, adat, kebiasaan yang ada di Aceh harus kita hormati. Demikian juga kalau ada saudara kita yang berasal dari Bali, apapun tradisi, kebiasaan yang dilakukan harus kita hormati. Kalau rasa tenggang rasa di antara kita ini dapat kita bina, kita pupuk dengan baik, insya Allah keluarga besar Esatrate sampai kapan akan tetap utuh. Kalaupun ada perbedaan sikap, pandangan, tingkah laku, itu wajar. Jangan sampai perbedaan di antara kita ini kita jadikan penyebab
retaknya rasa persaudaraan di antara kita. Oleh karena itulah, saudara sekalian, di SHT kita harus bisa menjadi contoh. Di samping kita ini mengutamakan persaudaraan, SHT merupakan organisasi pengabdian. Kita di SHT tidak ada yang menerima gaji, tidak dibayar. Jadi pengurus, jadi pelatih, jadi atlet tidak dibayar. Tidak ada yang mendapat bayaran, termasuk yang bicara pun juga demikian. Sama. Di SHT apa yang kita berbuat adalah merupakan pengabdian kepada organisasi. Karena apa? Kita menyadari kita bisa seperti ini karena SHT. Oleh karena itulah, maka alangkah baiknya kalau kita bisa berpendapat apa yang bisa kita sumbangkan kepada organisasi, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jangan dibalik, apa yang kita dapatkan dari organisasi atau dari masyarakat, bangsa dan negara itu kualik, terbalik. Oleh karena itulah, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, mari kita tunjukkan keberadaan kita sebagai warga SHT benar-benar dirasakan guna manfaatnya, baik bagi organisasi SHT, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga, SHT juga merupakan organisasi panutan. Artinya apa? Kita sebagai bagian daripada SHT ini, sebagai warga SHT, kita harus mampu menjadi panutan di masyarakat, panutan terhadap yang baik. Tinggalkan hal-hal yang merusak citra, merusak nama baik diri kita sendiri, kelompok kita, dan juga organisasi kita. Maka setiap kita akan melangkah, kita akan berbuat, pikirkan apa keuntungan dan kerugiannya, baik bagi diri kita, bagi organisasi, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itulah maka kita telah berkomitmen, kita tidak ingin apalagi warga SHT yang berbuat ulah, merusak sendi-sendi di dalam persatuan dan kesatuan, merusak adanya yaitu kebinekaan di negara kita ini. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itulah maka SHT setiap kali ada satu momentum pasti kita akan berikrar, kita tetap komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita menolak adanya berita hoax, adanya berita-berita yang bersifat provokatif, intimidasi, mempengaruhi kepada kita untuk berbuat melanggar aturan negara. Ini harus kita tentang. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi saat ini di satu sisi memang membantu manusia, tapi di sisi lain kalau kita tidak hati-hati menggunakan kemajuan teknologi ini, justru akan membelenggu kita, akan menyebabkan kita terperosok kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan negara. Oleh karenanya maka SHT menolak adanya terorisme, adanya paham-paham radikalisme, adanya intoleransi. Kita menolak secara tegas. Saya tidak ingin mendengar ada saudara saya khususnya di Mesuji ini yang melakukan atau melanggar apa yang sudah kita canangkan tersebut. Justru saudara sebagai warga SHT harus mampu menjadi pion-pion di depan manakala ada hal-hal yang sekiranya akan merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, saudara bisa menyampaikan kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri. Ini kewajiban kita, menjaga keutuhan NKRI. Hadirin sekalian, saat ini atau tahun 2022 ini kita memasuki 100 tahun usia Asia Trate atau 1 abad. Kegiatan menyambut 1 abad Asia Trate sudah kita sampaikan kepada seluruh cabang. Silakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi organisasi, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Banyak macam kegiatan yang sudah kita sampaikan, termasuk pengabdian masyarakat, pemberdayaan anggota. Kita bisa mengadakan donor darah, khitanan massal, membantu yatim piatu, sisihkan apa itu sedikit dana yang ada di kita kumpulkan, kita berikan bantuan kepada yatim piatu. Dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya mengadakan pengajian, memberikan pembinaan mental rohani seperti yang dilaksanakan hari ini. Alangkah baiknya kalau ini bisa dilakukan. Dan salah satu kegiatan dari menyambut 1 abad adalah pada tanggal 1 Juni seluruh keluarga besar Asia Trate di seluruh cabang, kita punya 354 cabang yang tersebar di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua. Kita melaksanakan upacara ritual pengambilan tanah dan air di masing-masing cabang di tempat yang dinilai punya nilai sejarah, punya nilai historis. Untuk apa? Tanah dana itu kita ambil, kemudian kita kirap melalui kirap budaya Nusantara, dibawa ke pusat di Madiun 1 dan 2 September. Tanah dana itu akan dimasukkan dalam monumen 1 abad Asia Trate yang menandai tonggak paku buminya Asia Trate di pusat. Kita ingin yaitu menunjukkan bahwa Asia Trate kita menghormati budaya bangsa, kita menghormati kebinekaan yang ada di negara kita ini, sehingga dari Sabang sampai Merauke tanah dan air kita jadikan satu di monumen 1 abad ini. Selanjutnya dari sekalian, dalam pengambilan tanah dan air tersebut ditandai ada 4 tempat. Yang pertama di paling barat, yaitu di Sabang, di titik 0 di Sabang. Alhamdulillah saya mendapat tugas untuk mengambil tanah dan air di sana. Kemudian dikirap dari Sabang menuju ke Banda Aceh dan seterusnya yang nanti akan melewati Mesuji. Rute pertama ini kita namakan rute Yudhistira, karena ada 5 rute, kita beri nama dengan nama Pendawa 5. Kemudian tim yang kedua yang berasal dari Merauke, yang kemarin mengambil tanah dan air di titik 0 Merauke adalah Ketua Dewan Pusat Damas Isbiantoro. Kemudian yang di titik utara diambil oleh Ketua Perwabus Kalimantan Utara, yaitu Kamas Bangun Sujito. Dan di titik selatan, yaitu tempatnya di Ende, diambil oleh Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat, yaitu Kamas Lanyala Mataliti. Dan saat ini sedang perjalanan menuju ke pusat. Insya Allah tanggal 6 besok
tanah dan air dari Provinsi NTT, NTB, Bali sampai di Padukan Agung di Madiun. Kemudian nanti akan dilanjutkan ya, kalau yang dari NTT namanya tim Arjuna, kemudian tim Nakula sudah pertama kali masuk. Nakula itu yang dari Kalimantan Barat, kemudian nanti yang keempat yang dari Kalimantan Utara tim Sadewa, dan yang terakhir insya Allah tim Yudhistira akan sampai di Madiun sekitar tanggal 26 atau 27 Juli yang akan datang. Hadirin sekalian, terutama dari saya siswa putih yang sebentar lagi akan disahkan, Anda merupakan warga yang istimewa karena disahkan bertepatan dengan usia Desa Serate 100 tahun atau 1. Jadi mungkin kakak-kakak saudara termasuk saya pun iri, ya, iri Anda bisa disahkan pada usia 100 tahun atau 1 abad. Bahkan pendiri kita dan para pendahulu kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati usia 100 tahun atau 1 abad. Kita bersyukur sekali kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang. Insya Allah kita bisa ikut, yaitu menyaksikan 100 tahun Desa Serate. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, maka sekali lagi saya minta pada adik-adik sekalian, jadilah warga Desa Serate yang dapat dicontoh oleh masyarakat. Jadilah warga Desa Serate yang patuh kepada aturan, baik aturan organisasi, aturan di masyarakat, maupun aturan pemerintah, aturan negara. Kalau kita berkendaraan, ya patuhilah peraturan tata tertib dalam berlalu lintas. Kalau kita hidup di masyarakat, kita harus bisa bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah kita masing-masing. Jangan sampai kehadiran kita justru tidak bisa membuat situasi yang kondusif, tapi akan merusak ini yang keliru. Adik-adik yang menjadi pelajar, jadilah pelajar yang bisa menjadi contoh pelajar yang lain, punya prestasi, ya, dapat dibanggakan oleh sekolahnya, oleh orang tua, oleh keluarganya, oleh masyarakat. Ini harapannya. Ya. Adik-adik sekalian, saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena setiap tadi disampaikan oleh Mas Rasmidi memang betul. Jadi saat ini kami padat acara, di samping mempersiapkan kegiatan di pusat, juga kami harus mendatangi saudara kita. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di masjid ini. Minggu yang lalu mulai tanggal 1 kami belum istirahat, kami ada di Sabang, setelah itu kemudian di Kalimantan Tengah, di Palangka, kemudian ke Ambon, kemudian ke Lampung minggu yang lalu, terus minggu yang kemarin kami ke Batam, lanjut ke Singapura, dan hari ini kemarin kami datang di Lampung Tengah. Tadi sudah diacarakan di Lampung Tengah, dan saya meninggalkan dulu Lampung Tengah ke Mesuji ini, dan setelah selesai nanti kami kembali ke Lampung Tengah, dan besok kami mohon diri kembali ke Busana.
Harapan kami hendaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini benar-benar bisa mencerminkan jati diri SC yang sebenarnya. Oleh karena itulah, hadirin sekalian, saya atas nama pimpinan pusat mengucapkan selamat dan selalu mendoakan semoga dari semuanya siswa tingkat putih yang sebentar lagi akan disahkan atau diwisuda dapat mengikuti, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian dalam menghadapi pengesahan dan nantinya dapat disahkan secara sah, secara resmi menjadi warga baru Persaudaraan Santri Trate yang lahir tahun 2022. Itulah saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga mohon titip kepada Bapak-Bapak Forkopimda, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan unsur Forkopimda yang lain, termasuk dari DPRD. Kami titip saudara kami, adik kami yang ada di Kabupaten Mesuji ini untuk diberikan pembinaan sehingga kehadiran adik kami, kehadiran SC Trate di Kabupaten Mesuji ini dapat dirasakan guna manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan di Kabupaten Mesuji. Dan saya ikut mendoakan semoga pembangunan Padepokan Persaudaraan Santri Trate cabang Kabupaten Mesuji ini dapat segera diselesaikan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga besar SC Trate di Kabupaten Mesuji. Insya Allah Tuhan meridhoi kita. Sebelum saya akhiri, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Persaudaraan Santri Trate tetap kekal abadi jaya selama-lamanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih.